Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf, akhlak, moral, etika, dan asusila. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang tasawuf. Tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mencucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Untuk itu, tasawuf tentu berkaitan dengan pembinaan akhlak, pembangunan rohani, sikap sederhana dalam hidup, dan menjauhi hal-hal dunia yang dapat melenakan kita. Tentu, hal ini bisa membantu manusia dalam mencapai tujuannya dalam hidup. Untuk itu, tasawuf dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin membangun akhlak yang baik, sikap terpuji, kesucian jiwa, dan kembalinya kepada ilahi dalam kondisi yang suci. Secara umum, tentu saja ajaran tasawuf jika dikembangkan tidak boleh bertentangan dan juga berseberangan dengan ajaran yang berasal dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan hidup manusia, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan suatu tujuan tertentu seperti sahadah, ibadah, khalifah, dan hasanah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis mengenai Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketiga istilahnya membentuk suatu hierarki beragama. Seorang muslim tidak saja dituntut untuk menjalankan al-Islam dan al-Iman, tetapi juga merealisasikan al-Ihsan sebagai hierarki paling tinggi. Jadi, Al-Quran dan hadis menghendaki umat Islam dapat memantapkan ketauhidan ibadah dalam kerangka al-Ihsan dan mengimplementasikan tugas sebagai khalifahnya di muka bumi demi kebaikan dunia maupun akhirat kelak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak adalah tingkah laku yang sudah ada sejak lahir, yang diperbuat oleh seseorang dengan cara yang spontan, yakni sebagaimana pencerminan serta refleksi dari jiwa serta batin atau hati seorang. Kata akhlak juga dapat dikatakan sebagai adab, sehingga istilah keduanya ini sering disamaartikan. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak adalah merupakan suatu ilmu yang dapat diketahui. Keutamaan inilah yang mampu mewujudkan tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, kekuatan syahwat, serta kekuatan marah. Sementara menurut Ibnu Maskawiyah, akhlak adalah merupakan sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu melakukan pemikiran serta pertimbangan. Sementara secara istilah, akhlak yaitu kehendak yang dibiasakan, sifat manusia yang terdidik, sifat yang tertanam dalam jiwa daripada memunculkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat
benar-benar melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Tujuan dari akhlak adalah membentuk pribadi seseorang yang luhur dan mulia dan menjadikan seorang tersebut menjadi lebih baik. Seorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam dan lingkungan. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya, yaitu berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang semata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akhlak agar manusia terbebas atas terhindar dari kehidupan yang sesat dan yang merusakkan kita maupun orang lain. Selanjutnya, pengertian moral. Moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia. Jadi, moral dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk menilai benar dalam cara hidup seseorang mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yaitu dengan cara pengetahuan dan wawasan menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral secara bahasa Latin yaitu moralitas. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak akan bisa melakukan proses sosialisasi. Moral merupakan produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda dengan sesuai sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Tujuan dari moral adalah tujuannya adalah nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Selanjutnya, pengertian etika. Etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya yaitu etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.
Sementara pengertian etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Sementara itu, tujuan etika adalah salah satu tujuan etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi sesama manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian susila. Kesusilaan adalah norma yang hidup dalam masyarakat yang dianggap sebagai peraturan dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Norma kesusilaan dipatuhi oleh seseorang agar terbentuk akhlak pribadi yang mulia. Pelanggaran ada sanksinya yang bersumber dari dalam diri pribadi. Jika dia melanggar, dia merasa menyesal dan merasa bersalah. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sanksi bagi pelanggarnya yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Contoh norma kesusilaan antara lain jujur dalam perkataan, dalam perbuatan. Maksudnya kita harus berani jujur dalam menghadapi sesuatu apapun itu, dan menghormati sesama manusia. Kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.